Terima kasih Pak Budi. Mohon izin saya lanjut ke materi terkait kebijakan. Secara garis besarnya nanti akan teknisnya lebih rinci akan disampaikan oleh Pak Ari. Izin share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Unit Kerja, Bapak Ibu staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan para PJW SDM yang pagi ini berkesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi SKP untuk ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan. Saya akan menyampaikan sebetulnya untuk materi SKP ini tidak ada yang baru karena memang tidak ada kebijakan baru. Tetapi saya hanya mengingatkan kembali apa yang sudah kita laksanakan pada awal tahun, yaitu pembuatan SKP, pembuatan rencana kerja tahun 2023. Jadi saat ini kita memasuki bulan April, triwulan 1 hampir selesai, artinya evaluasi kinerja triwulan 1 itu harus sudah ada hasilnya. Jadi memang untuk tahun 2023 ini pengisian SKP kita baru ini menggunakan periodik yaitu per triwulan. Nah ini saya mengingatkan kembali sebetulnya tidak ada materi yang baru, ini saya ingatkan kembali apa yang sudah disampaikan pada awal tahun dan akhir tahun 2022. Jadi alur pengelolaan kinerja pegawai itu mulai dari tahapan perencanaan kinerja pegawai. Nah, di sini tahapan perencanaan kinerja ini kita lakukan di awal tahun. Jadi memang seharusnya di bulan Januari ini kita harus sudah mulai membuat perencanaan kinerja pegawai untuk tahun 2023. Tetapi kemarin kita kendalanya karena perjanjian kinerja antara Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan Dirjen baru selesai itu sekitar awal Maret ya, sehingga menjadi kendala untuk pengisian perencanaan kinerja pegawai. Nah, idealnya itu dilakukan pada bulan Januari. Kemudian tahap pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai. Di sini adalah tahapan pada saat Januari sampai dengan Maret, yaitu harus ada pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai dari hasil yang sebelumnya dan untuk mempersiapkan untuk untuk memasuki triwulan 1 2023. Nah, kemudian masuk pada tahap penilaian kinerja pegawai. Di sini adalah evaluasi kinerja pegawai. Ini untuk tahun 2023 mulai setiap akhir triwulan. Jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Bisa sudah bisa dibayangkan. Sebelumnya memang kita SKP mengerjakan setiap akhir tahun. Itu juga sudah dikejar-kejar. Kemudian di tahun 2022 kita per semester per 6 bulan. Itu juga dikejar-kejar. Apalagi sekarang setiap triwulan. Jadi ini menjadi perlu perhatian yang lebih dan effort yang lebih untuk diperhatikan bahwa setiap akhir triwulan sekarang harus sudah mengisi hasil evaluasi kinerja triwulan sebelumnya. Jadi setiap tanggal 10 di bulan selanjutnya setelah habis triwulan itu harus sudah selesai untuk pengisian evaluasi kinerja pegawai. Kemudian tahapan
tahapan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Nah, di sini nanti ada pemberian penghargaan atau pemberian sanksi di hasil akhir dari evaluasi tahunan. Nah, ini evaluasi kinerja pegawai itu apa sih? Adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Ini sudah kita lakukan tentunya di tahun-tahun sebelumnya. Namun sekarang mulai 2023 setiap triwulan kita sudah mulai menilai. Ini pejabat penilai kinerja, kita ada di UPT, yaitu Pimpinan Unit Kerja Mandiri, adalah direktur yang membawahi teknis ya, unit teknis. Itu adalah yang nanti pejabat penilai kinerja. Ini adalah timeline pengelolaan kinerja pegawai ASN. Jadi kita mulai di Januari ini seharusnya sudah dibuat kontrak kinerja, kemudian kita mulai di sini ada penugasan, kemudian ada klarifikasi atau ekspektasi dari hasil yang sudah penugasan yang akan diberikan. Nah, kemarin memang sebetulnya kita sudah dikumpulkan di Hotel Papandayan untuk membuat perencanaan kontrak kinerja. Tetapi mungkin ada beberapa unit kerja yang belum selesai, itu mohon untuk segera dikoordinasikan dengan kami, dengan bagian SDM, kemudian direktur terkait, dan bagian PE. Karena kalau itu belum selesai, tidak akan bisa mengisi perencanaan kinerja. Jadi sebetulnya mohon maaf pada saat kita kemarin GCI itu kita mendapat surat teguran bahwa untuk pengisian perencanaan kinerja Rumah Sakit Hasan Sadikin masih di bawah 70%. Nah, saat itu kami memang tahu bahwa beberapa unit kerja belum selesai membuat kontrak kinerja pada saat di Hotel Papandayan. Sehingga karena saat itu kondisinya sedang GCI dan tanggal 12 Maret itu terakhir untuk membuat perencanaan kinerja pegawai, rumah sakit pun dievaluasi terus, selalu dievaluasi terus. Akhirnya kami dari bagian SDM mengisikan dahulu perencanaan kinerja sesuai dengan tahun sebelumnya. Jadi mungkin sekarang apabila aplikasi dibuka, oh ternyata perencanaannya sudah ada, itu masih kami isikan perencanaan kinerja tahun sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita dikejar waktu, tanggal 12 Maret itu harus sudah semua. Dan itu suratnya jelas dari Menteri Kesehatan, tegurannya juga keras, sehingga kami saat itu meminta izin kepada pimpinan dan diizinkan untuk mengisi sekitar waktu itu sekitar 600 pegawai belum diisi perencanaan kinerjanya. Dan itu kami dari bagian SDM yang mengisi dalam waktu 2 hari dengan menggunakan data tahun 2022. Jadi itu mohon tolong saat ini diperiksa kembali dan ternyata perencanaan kinerja yang diisikan itu tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan kemarin, yang sudah ditandatangani pada saat di Papandayan, mohon diganti, dihapus dan kemudian diganti dengan yang baru. Itu kemarin karena kita memang kondisinya darurat ya, terdesak, kita sedang GCI, kemudian pimpinan pun ditekan untuk segera menyelesaikan dan akhirnya kita mengambil inisiatif, mengambil waktu 2 hari untuk mengisikan evaluasi perencanaan kinerja untuk sekitar 700 sampai 600 sampai 700 pegawai waktu itu. Jadi kita sempat lembur-lembur sampai tidak tidur ya saat itu. Nah, ini mohon tolong nanti diperiksa kembali. Mohon maaf kami tidak minta izin dulu karena saat itu sangat-sangat tidak punya waktu lagi untuk memungkinkan untuk kita untuk berkoordinasi. Jadi mohon dicek yang triwulan 1 yang sudah terisi rencana kinerjanya. Nah, ini untuk evaluasi triwulan 1 bulan Maret itu maksimal sudah diisi oleh semua PNS pada tanggal 10 April. Surat jelas dari Dirjen Yankes dan dari Pak Sekjen, surat dari Pak Sekjen itu maksimal untuk
semua rumah sakit adalah tanggal 15 dan kita mengambil tanggal 10 karena biasanya dari tanggal 10 sampai tanggal 15 sudah mulai di absen. Rumah sakit yang pengisian SKP-nya masih sekian persen, rumah sakit mana saja. Nah itu jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 15 itu sudah mulai dievaluasi di absensi. Makanya untuk tingkat rumah sakit Hasan Sadikin, untuk realisasi atau evaluasi kinerja triwulan 1 harus sudah selesai untuk semua PNS pada tanggal 10 April 2023. Nah, kemudian nanti di triwulan 2 pun sama seperti itu. Nanti di triwulan 2 akan dievaluasi di bulan Juli. Nah, di bulan Juli. Di bulan Juli kita juga membuat target paling lambat tanggal 10 Juli itu harus sudah terisi evaluasi atau hasil kinerja triwulan 2. Kemudian hasil kinerja triwulan 3 pun harus selesai di bulan Oktober. Jadi awal triwulan 4, bulan Oktober tanggal 10. Dan untuk periode 4 atau Desember itu di bulan Januari. Untuk yang hasil triwulan 4 itu tanggal 10 Januari dan untuk tahunan itu tanggal 25 Januari 2024. Nah, ini adalah timeline yang harus kita laksanakan. Memang rasanya berat karena memang baru tahun ini kita melakukan per triwulan. Yang sudah per tahun saja itu sudah kejar-kejaran. Kemudian per semester kejar-kejaran. Sekarang bertambah lagi menjadi per triwulan. Jadi mohon kerjasama dari semuanya, mohon ini dipahami karena ini adalah kebutuhan untuk semua PNS. Jelas sekali di surat Dirjen disampaikan bahwa kepada semua ASN yang belum menyelesaikan SKP maka harus ditangguhkan pembayaran remunerasi atau tunjangan kinerjanya. Itu ada jelas di surat Pak Dirjen. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Mohon semuanya dapat memahami dan kita sama-sama untuk melaksanakan dan mudah-mudahan tanggal 10 April nanti semuanya sudah selesai. Kami dari bagian SDM siap membantu apabila ada kendala di dalam aplikasi. Nah, untuk artinya kalau setiap triwulan dievaluasi, artinya yang perencanaan untuk triwulan 1 ini harus sudah betul-betul sesuai dengan cascading dari direktur yang terkait ya. Jadi itu mohon dicek kembali perubahan, misalnya nanti di triwulan 2 ada perubahan, itu bisa penambahan target ataupun misalnya ada hal yang berubah itu bisa. Tapi untuk yang sekarang mohon bisa dipastikan dulu ya, ditetapkan untuk perencanaan tahun 2023 itu seperti apa. Karena targetnya adalah target untuk 1 tahun. Nah, ini untuk menjadi perhatian bahwa berdasarkan Permenpan 8 dan Permenpan 6 bahwa sasaran kinerja pegawai yang dibuat merupakan cascading dari kontrak kinerja pimpinan Satker dalam hal ini direktur utama. Ke depan untuk membuat angka kredit itu tidak berdasarkan dupak, tapi berdasarkan SKP yang dibuat. Sehingga tentu saja untuk SKP tahun ini harus betul-betul sesuai butir-butirnya dengan apa yang diperjanjikan. Jadi ini harus cascading-nya dilihat kembali dari kontrak kinerja pimpinan Satker, kemudian dikascadingkan ke kepala unit kerja, dari kepala unit kerja dikascadingkan ke stafnya, ke semua stafnya. Karena nanti yang akan menjadi bahan untuk penyusunan angka kredit adalah SKP. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian kontrak kinerja kepala unit berdasarkan pada kontrak kinerja unit atau IKU yang telah ditandatangani antara kepala unit dan direktur terkaitnya. Jadi kemarin yang sudah ditandatangani di saat di Papandayan, ada yang belum selesai, mohon segera diselesaikan sebelum, karena ini kalau di atasnya belum selesai, tentu ke bawahnya tidak akan bisa dikascadingkan. Sementara tanggal 10 harus sudah selesai. Jadi mulai dari hari ini kita sama-sama kita berlari supaya sebelum tanggal 10 semuanya sudah selesai.
Nah, jika ada revisi atau perubahan, segera menghadap direktur terkaitnya dan lakukan dialog kinerja yang nantinya akan ditetapkan ulang. Kemudian, capaian hasil kinerja pegawai merupakan cerminan dari capaian kontrak kinerja direktur utama. Sehingga, apabila target kinerja direktur utama yang telah diperjanjikan tidak tercapai, maka seharusnya capaian target kinerja pegawai yang terkait pun ada yang tidak tercapai. Jadi, karena cascading tentunya hasil akhirnya ada di atas, ada di direktur utama. Kalau misalnya di bawahnya semuanya tercapai, targetnya otomatis direktur utama pun tercapai. Tapi kalau ternyata di direktur utama tidak tercapai, ya pastinya ke bawahnya juga. Artinya kan itu adalah akumulasi ya dari bawah ke atas. Jadi jangan sampai nanti setelah di cascading kok aneh yang di bawahnya tercapai semua, tapi begitu ke direktur utama kan tidak tercapai. Nah ini ada miss-nya di mana gitu. Kemudian dikarenakan capaian target kinerja pegawai dan pimpinan rumah sakit saling berkaitan, maka unit-unit yang mendapatkan turunan langsung atau direct cascading atau terkait langsung dengan kontrak kinerja pimpinan rumah sakit agar segera melaporkan capaian dari target kinerja yang telah diperjanjikan kepada unit pengumpul seperti komite mutu dan bagian perencanaan evaluasi ya ke bagian PE. Jadi itu mohon segera disampaikan. Nah, kemudian sesuai dengan Permentan 6 bahwa bentuk evaluasi kinerja itu adalah periodik dan tahunan, mulai tahun 2023 evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara periodik setiap triwulan dan tahunan. Ini perlu sekali diingat. Jadi setiap udah habis triwulan itu harus siap-siap untuk mengisi hasil kinerja triwulan sebelumnya. Untuk triwulan 1 Januari sampai dengan Maret itu hasil evaluasi maksimal paling lambat tanggal 10 April. Kemudian untuk triwulan 2 hasil evaluasi kinerja maksimal tanggal 10 Juli. Jadi kami selalu mengambil tanggal 10 itu untuk spare di 5 hari yang harus betul-betul selesai untuk tingkat nasional, itu kita sudah siap. Jadi selalu ada hambatan misalnya di aplikasi atau apa, itu kita masih punya waktu untuk menyelesaikan sebelum tanggal 15. Kemudian di triwulan 3 Juli September itu penyelesaiannya sampai dengan batas maksimal 10 Oktober. Kemudian triwulan 4 Januari sampai dengan Desember itu yaitu mohon maaf ini bukan Januari sampai Desember triwulan 4 itu berarti Oktober sampai dengan Desember. Maaf ini saya salah ketik. Oktober sampai dengan Desember itu penyelesaiannya tanggal 10 Januari dan yang akhir Januari sampai dengan Desember itu penyelesaiannya tanggal 25 Januari. Nah. Kemudian kontrak kinerja pegawai dibuat berdasarkan cascading kontrak kinerja pimpinan unitnya yang merujuk pada kontrak kinerja pimpinan rumah sakit yang terbaru tahun 2023. Jadi yang sekarang sudah terisi beberapa sih ada sekitar ya 600 sampai 700 pegawai itu yang masih kami isi kemarin yang tahun 2022. Tolong dicek kembali, kemudian kalau itu memang pasti ada perubahan itu tolong dihapus dan dirubah dengan yang baru ya. Jadi untuk unit kerja yang belum menyelesaikan kontrak kinerjanya agar segera berkoordinasi dengan direktur terkait dan bagian PE. Karena nanti tetesannya, cascadingnya dari yang sudah diperjanjikan itu berapa kegiatan dan itu apa saja dan targetnya berapa. Kemudian pembuatan kontrak kinerja pegawai yang telah dibuat di aplikasi e-kinerja bila masih menggunakan kontrak kinerja tahun 2022 agar dirubah dengan kontrak kinerja tahun 2023. Target kontrak kinerja merupakan capaian tahun 2023. Pengisian capaian kinerja triwulan 1 tahun 2023 untuk semua PNS harus sudah selesai paling lambat tanggal 10 April 2023. Jadi ini titik beratnya dari sosialisasi ini tujuannya adalah satu, menyamakan persepsi kembali mengenai SKP, bagaimana evaluasi dari SKP saat ini, kemudian juga mengingatkan kembali untuk kontrak kinerjanya, perencanaan kinerja untuk 2023, kemudian harus mengisi di setiap triwulan itu harus sudah dievaluasi dan batas akhir dari setiap triwulan adalah 1 bulan ke depan setiap tanggal 10 April.
Mungkin nih yang bisa saya sampaikan, saya mungkin akan coba mengingatkan kembali untuk yang kontrak kinerja yang kemarin sudah disampaikan pada saat di Papandaian. Mungkin saya mengingatkan kembali, ini adalah perjanjian kinerja tahun 2023. Jadi kita memakai perjanjian kinerja ini yang ini ada 43 indikator kinerja. Nah, kemarin dari PE sudah di-cascadingkan untuk per direktur terkait, kemudian dari direktur ke masing-masing unit kerja terkaitnya. Mohon ini nanti dicek kembali. Apabila ada yang belum selesai untuk kontrak kinerjanya, mohon segera, karena kalau itu belum selesai, tentu tidak akan bisa membuat perencanaan dan tidak bisa membuat hasil evaluasi kinerja triwulan 1. Itu tolong segera bisa dikerjakan dan dikoordinasikan. Mungkin demikian dari saya untuk mengingatkan kembali terkait dengan SKP. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ari terkait dengan bagaimana teknisnya mengisi hasil evaluasi hasil kinerja triwulan 1 dan bagaimana menghapus menghapus rencana kerja yang sebelumnya sudah kami isi sudah kami isi dengan rencana kerja tahun 2022. Demikian, mungkin apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada, nanti langsung ke teknis oleh Pak Ari akan dipandu. Cukup mungkin? Sambil jalan mungkin ya, baru akan terlihat kalau ada masalah. Oh, enggak, Dokter Melati. Izin bertanya, Bu Elvira. Ya, terkait saya sebagai kepala instalasi, tetapi juga sebagai staf di KSM THTKL, bagaimana untuk membuatnya? Kalau dulu kan ada tambahan ya. Nah, apakah sekarang yang jadi kontrak kinerja utama untuk staf saya di IRJ adalah IRJ-nya? Tanpa menunggu dari KSM selesai atau seperti sebelumnya gitu, Bu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, jadi yang dari kemarin yang sudah diperjanjikan, Dokter Mel, yang sudah diperjanjikan dengan direktur utama yang sudah ditandatangani itu menjadi utama. Itu yang nanti bisa diturunkan ke di instalasi. Baik, jadi nggak usah menunggu dulu dari yang KSM, tapi saya langsung buat yang kinerja dari yang sudah tanda tangan kemarin ya gitu ya, Bu ya? Baik, ya terima kasih banyak, Bu. Mungkin bisa kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin langsung dengan Pak Ari supaya nanti bisa langsung praktek dan kalau ada
di aplikasi ini, maka nanti akan dilakukan pengecekan secara manual. Setelah kita mengganti passwordnya, kita login dengan menggunakan NIP pegawai yang bersangkutan. Kemudian password yang telah dibuat, dan juga kita masukkan kode CAPTCHA yang muncul di komputer Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah halaman beranda dari aplikasi e-kinerja tahun 2022. Di sini untuk membuat perencanaan kinerja, kita klik perencanaan kinerja, kemudian kita pilih SKP. Nah, untuk periodenya kita pilih tahun 2023. Kemudian kita klik tampilkan. Di aplikasi Bapak dan Ibu sudah pasti akan muncul rencana kinerja tahun 2023. Nah, ini masih menggunakan rencana kontrak kinerja yang tahun 2022, belum 2023. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dapat menghapus kontrak kinerja yang ada dan membuat kembali dengan cara mengklik tombol hapus, yaitu tombol silang yang berwarna merah ini. Namun jika Bapak dan Ibu misalkan saya takut lupa lagi, ada beberapa seperti lampiran atau yang ingin saya lihat dari yang dari tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa klik print di tombol sebelahnya, tombol cetak SKP sebagai bahan referensi saja sebetulnya. Itu bisa diklik, kemudian pilih saja klik kedua, lampiran, dan cetak SKP-nya. Kita coba untuk menghapusnya, kita klik tombol hapus. Nah, nanti muncul notifikasi. Apakah yakin sebenarnya dihapus? Pilih ya. Data SKP sudah dihapus. Nah, kemudian kita buat kembali, pilih tahunnya 2023, kemudian klik tampilkan, klik buat SKP. Untuk periode penilaian itu dari bulan Januari hingga Desember 2023. Namun karena kebetulan ada seperti ada CPNS atau ada pegawai pindahan yang misalkan baru, atau misalkan pegawai P3K yang baru masuk di bulan Februari atau Maret, maka periode penilaiannya dimulai dari awal pegawai yang bersangkutan masuk di RSAS hingga 31 Desember 2023. Tanggal penetapannya itu sesuai dengan adalah maksimal di minggu kedua bulan Januari. Nah, untuk tahun
tahunnya tolong diperhatikan sebelum ini harus tahun 2023, karena begitu tahunnya berubah misalkan di tahun 2022 atau ini, maka pada saat kita menyimpan data ini tidak akan muncul di tahun 2023. Untuk pendekatannya kita pilih pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk pemberi pertimbangan, untuk kepala unit itu pemberi pertimbangannya dan adalah direktur terkait. Nah, sedangkan untuk staf di unit, pemberi pertimbangannya adalah kepala unit. Nah, hal ini berlaku juga bagi pegawai dengan jabatan fungsional utama. Karena SKP tahun 2023 ini seluruh pejabat penilai kinerjanya adalah direktur terkait, maka jika di SKP yang sebelum-sebelumnya karena pejabat penilai kinerjanya adalah kepala unit, maka untuk yang fungsional jenjang utama itu naik ke atas ke direktur. Nah, sehubungan dengan aplikasi penilaian kinerja di tahun 2023 ini, pejabat penilainya adalah direktur terkait, maka untuk pemberi pertimbangan bagi pegawai dengan jenjang utama kembali lagi ke kepala unit di mana pegawai tersebut bertugas. Karena kita ini menggunakan username-nya yang Bu Elvira sebagai kepala unit, maka untuk pemberi pertimbangannya kita pilih direktur terkait. Dan pejabat penilainya adalah sama direktur terkait. Jadi untuk saya tekankan kembali untuk pemberi pertimbangan untuk kepala unit adalah direktur terkait dan pejabat penilai adalah direktur terkait. Sedangkan untuk pegawai di unit kerja, pemberi pertimbangan adalah kepala unit kerja dan pejabat penilai kinerja adalah direktur terkait. Sedangkan untuk atasan pejabat penilai kinerja adalah PLT Direktur Utama Dr. Yana. Di data ini yang muncul adalah jabatan Dr. Yana sebagai dokter pendidik klinis ahli utama. Maka jabatan ini kita ganti secara manual menjadi PLT Direktur Utama. Nah, untuk pegawai di Direktorat Medik, karena Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang adalah PLT juga, maka nanti jabatan Dr. Zulfa mohon agar dirubah menjadi PLT Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang. Selanjutnya untuk atas jabatan penilaiannya sama seperti ini, Dr. Yana Ahmad sebagai PLT Direktur Utama. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian di sini kita klik tambah rencana hasil kerja. Di sini akan muncul unit kerjanya ada dalam unit kerja dan luar unit kerja. Dalam unit kerja ini berarti tugas-tugas yang diberikan itu merupakan tugas yang, mohon maaf ada yang bocor. Dalam unit kerja berarti ruang lingkupnya adalah pekerjaan yang memang dilaksanakan oleh kepala-kepala unit yang ada di lingkungan RSAS. Sedangkan di luar unit kerja berarti dia ada di luar RSAS. Misalkan untuk pegawai memang mendapatkan tugas atau SK dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu masuknya ke dalam luar unit kerja. Kalau misalkan dapat SK masih dalam satu RSAS, itu pilihnya dalam unit kerja. Kemudian kita dapat memilih
pemberi tugas. Pemberi tugas di sini sesuai dengan kepala unitnya masing-masing. Kalau misalkan untuk kepala unit, maka pilihnya adalah direktur terkait masing-masing. Ini dipilih. Nanti di sini akan muncul indikator atau rencana kinerja yang telah dibuat oleh kepala unit. Oleh karena itu, untuk kepala unit harap membuat kontrak kinerjanya terlebih dahulu sebelum pegawai membuat kontrak kinerja. Kita pilih, kemudian indikatornya kita pilih. Nah, kemudian di sini kita mengetikkan rencana hasil kerja yang akan dilakukan oleh kita sebagai pegawai. Untuk kepala unit, rencana hasil kinerja ini berdasarkan kontrak kinerja yang kemarin telah ditandatangani di Hotel Pandayan. Contohnya ini adalah rencana kerjanya. Ini kita bisa dikopikan. Nah, ini adalah contoh yang kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh kepala unit dengan direktur terkait. Nah, kontrak kinerja inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kontrak kinerja di aplikasi e-kinerja. Nah, ini kita bisa copy, ini tadi yang rencana hasil kepuasan pegawai. Ini kita kopikan. Di sini tadi hasil kepuasan. Ini kita klik simpan. Nanti muncul di sini tombol biru ini untuk mengubah apabila misalkan ada kesalahan penulisan ketikan, itu bisa diubah. Klik tombol biru, tombol merah ini untuk menghapus, dan tombol plus warna biru muda ini adalah untuk menambah indikator dari rencana hasil kerja yang telah dibuat. Kita klik tambah indikator. Untuk aspeknya kita pilih kuantitas. Kemudian indikatornya apa? Indikator ini pun kembali sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Indikatornya adalah hasil pengukuran survei kepuasan. Targetnya 80, di sini skor, simpan. Nah, mulai kita juga tambahkan kembali rencana hasil kinerja sesuai kontrak yang selanjutnya. Nah, kita klik dalam unit kerja. Nah, jika Bapak dan Ibu mendapatkan penugasan di luar dari penugasan kepala unit kerjanya atau direktur terkaitnya, misalkan dapat penugasan dari direktur
keuangan misalkan ada di dalam SK sebagai tim tarif misalkan. Nah, itu bisa kita pilih pada saat kita memilih adalah pilih direktur keuangan misalkan. Nanti di sini kita pilih indikator rencana kinerjanya apa yang akan kita intervensi seperti itu. Kemudian nanti kita seperti biasa mengisi indikatornya apa, kemudian hasil kinerjanya apa. Di sini apa? Kita ini misalnya hanya contoh aja seperti itu bisa kemudian nanti ditambahkan kembali indikatornya seperti apa. Ini seperti tadi dibuat indikatornya apa, targetnya berapa, satuannya apa, seperti itu. Oke, kita klik satu saja. Di sini nanti kita klik simpan. Setelah kita selesai mengisi secara keseluruhan, kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul ke halaman berikutnya adalah perilaku kinerja. Di sini ada perilaku kinerja ini sesuai dengan core berakhlak yang sedang untuk ASN. Jadi, yang di sebagian sebelah kiri ini adalah perilaku yang harus dilakukan oleh seorang ASN. Mulai dari orientasi pelayanan, bagaimana berorientasi dalam pelayanan, memahami dan mengikuti masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini adalah standar perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Namun, jika pegawai tersebut mendapatkan pimpinan memiliki ekspektasi khusus terhadap pegawai yang bersangkutan, itu dapat diisi di kolom ekspektasi khusus pimpinan. Nah, misalkan di sini di kompeten, membantu orang lain belajar, misalkan ekspektasi khusus pimpinan, misalkan ditambahkan misalkan adanya regenerasi dari pegawai di unitnya misalkan. Misalkan seperti itu. Ini hanya contoh saja. Tapi jika memang tidak ada, ini boleh dikosongkan. Seperti itu. Ini kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian di sini ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Nah, ini itu kita isi misalkan dalam melaksanakan untuk mencapai rencana kinerja yang telah kita buat, bagaimana sih dukungan sumber daya yang dibutuhkan oleh pegawai yang bersangkutan. Misalkan dia membutuhkan apa? Oh, ternyata saya butuh komitmen, dukungan komitmen dari pimpinan. Atau misalkan saya juga membutuhkan printer yang terbaru karena misalkan, atau enggak komputer yang terbaru karena komputer yang lama sering error misalkan, seperti itu bisa. Itu boleh ditambahkan. Kemudian bagaimana
skema pertanggungjawaban. Pelaporannya bagaimana? Misalkan laporan ini akan dilaporkan setiap bulan. Atau misalnya bisa setiap bulan, bisa harian, ataupun bisa mingguan. Kemudian bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya, misalkan jika target tercapai, maka diusulkan sebagai mendapatkan mengikuti penghargaan ASN inspiratif, misalkan seperti itu. Atau misalkan yang lainnya, misalkan jika target kinerja tercapai, maka akan diizinkan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan kompetensi apa, itu bisa ditambahkan seperti itu. Dan juga ini kan tercapai, jika misalkan tidak tercapai pun boleh, misalkan jika target tidak tercapai, misalkan tunjangannya akan dikurangi, misalkan. Nah, seperti itu. Nah, jika kita telah mengisi seluruhnya, kita klik tombol persetujuan ini. Dengan ini menyatakan bahwa SKP yang sudah SKP saya sudah sesuai. Apabila ada perubahan yang tidak sesuai, maka saya harus menghapus SKP dan menyusun kembali SKP saya dari awal. Nah, jika ini diklik dan kita klik tombol selesai, maka SKP ini telah selesai dan tidak bisa dirubah lagi. Jika memang sudah akan dirubah, maka dia memerlukan, kita harus menghapus terlebih dahulu SKP yang sebelumnya dan kita membuat ulang. Namun jika kita tidak mengklik, misalkan ternyata ini masih ada beberapa yang perlu dikonfirmasi dengan pimpinan, itu kita bisa keluar pada saat atau kita masuk kembali, itu datanya masih tersimpan. Nah, itu masih tersimpan, itu masih bisa diedit. Kita masih bisa melakukan pengeditan. Nah, kita diminta untuk mengecek kembali. Kita klik lanjutkan. Ini langsung ke akhir, tapi kalau misalnya kita ingin melihat sebelumnya, kita bisa. Ternyata di sini ada yang kurang nih. Saya ingin menambahkan rencana kinerja, itu bisa.
Untuk rencana hasil kinerja ini tidak mesti harus sama dengan rencana kinerja pimpinan yang diintervensi. Kalau ini memang kebetulan sama, tapi ini sebenarnya tidak harus selalu sama seperti itu. Bisa saja antara rencana hasil kinerja ini bisa berubah tergantung dari rencana kinerja yang akan dibuat. Kemudian kita klik selanjutnya, kita simpan. Selesai, kita klik selesai. Nah, jadi akan cetak SKP dan cetak lampiran. Nah, ini kedua file ini harus dicetak dan ditandatangani. Nah, untuk di menu kepala unit kerja, di perencanaan kinerja di kepala unit kerja ada menu penilaian perilaku 360. Nah, menu ini dan menu revisi SKP ini hanya muncul di kepala unit kerja sebagai pemberi pertimbangan. Jadi untuk di pegawai, dua menu ini tidak akan muncul, yang hanya akan muncul menu SKP saja. Menu penilaian perilaku ini dipergunakan untuk menetapkan pegawai di unit kerjanya akan dinilai oleh siapa. Misalkan contoh di bawahnya ini ada dua. Untuk yang tahun SKP 2023, misalkan Pak Budi ini akan dinilai, tambah penilainya siapa. Nah, ini sudah ada nih dari yang sebelumnya nih. Klik, kita tambah penilai, misalkan oleh siapa. Nah, tinggal dicari yang menilai perilakunya itu siapa. Jadi penilaian perilaku ini nanti bisa dengan rekan sejawat, juga bawahannya. Seperti itu. Ini untuk menu revisi SKP di sini di kepala unit kerja berfungsi untuk mengembalikan status di pembuatan SKP. Jadi misalkan seperti ini. Jika kita melihat di SKP, pada saat kita telah selesai membuat SKP, ini statusnya adalah selesai. Dan itu kita tidak bisa mengedit. Jika kita klik di sini ubah SKP, yang hanya berubah hanyalah untuk penandatanganannya. Tapi untuk menu isi di dalamnya itu sudah tidak akan bisa berubah. Gitu. Karena sudah selesai status SKP-nya. Bagaimana cara jika kita statusnya sudah selesai tapi kita ingin merubah? Nah, itu kita bisa di akun kepala unit kerja sebagai pemberi pertimbangannya, kita klik revisi SKP. Kita pilih tahunnya 2023. Nah, di sini kita klik proses. Jika kita mengklik proses di sini, maka status SKP ya tadi saya di Pak Budi, status SKP-nya di sini akan berubah. Tidak lagi selesai buat SKP, tapi berubah menjadi misalkan dalam penetapan SKP. Nah, sudah bukan masih berubah jadi warnanya menjadi biru. Jadi itu bisa diedit kembali seperti itu. Namun untuk SKP yang 2023 ini untuk awal karena yang sebelumnya masih menggunakan 2022 maka sebaiknya dihapus terlebih dahulu, tidak diedit seperti itu. Setelah kita selesai membuat SKP, langkah selanjutnya adalah kita mengisi hasil kinerja. Hasil kinerja kita isikan di menu pelaksanaan kinerja. Kita klik hasil kinerja, kita pilih tahunnya 2023, kemudian kita pilih periodenya adalah triwulan 1. Kita klik tampilkan, kemudian kita input realisasi. Nah, di sini kita input realisasi berdasarkan target yang telah kita buat. Kita klik tambah hasil kerjanya, realisasinya berapa. Nah, di sini misalkan kita pilih yang tercapainya target hasil pengukuran sesuai kepuasan pegawai. Kebetulan untuk kepuasan pegawai ini belum dilaksanakan di triwulan 1 ini, tapi mungkin akan dilaksanakan karena penilaian pegawai ini dilaksanakan per semester. Jadi mungkin nanti akan di bulan Juni baru akan dilaksanakan. Maka realisasi di sini
untuk pengisiannya tidak seperti SHP sebelum-sebelumnya hanya mengisi langsung angka saja, misalkan sesuai dengan target 80 isi masih 0. Tidak seperti itu, sebaiknya ada kata-kata terlebih dahulu, misalkan karena target survei kepuasan pegawai ini baru dilaksanakan nanti di bulan Juni, karena dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, maka realisasinya kita bisa membuat seperti kita melaporkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk mendukung survei kepuasan pegawai yang akan dilaksanakan nanti di semester 1 di bulan Juni misalkan. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan karena dilaksanakan 2 kali dalam setahun, misalkan kebetulan untuk survei kepuasan ini akan dilakukan oleh pihak ketiga, misalkan, maka misalkan di triwulan 1 ini baru dilaksanakan lelang surveyor pihak ketiganya misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Nanti bukti dukunya apa? Bukti dukunya bisa dilampirkan, misalkan berkas pengajuan lelangnya seperti itu bisa, misalkan sudah ada pemenang lelangnya, itu bisa dicantumkan bukti berkas pemenang lelangnya. Nah, karena di aplikasi ini tidak ada menu untuk mengupload dokumennya, maka misalkan masing-masing pegawai misalkan bisa menyimpan di Google Drive atau dicetak kemudian diberikan kepada pimpinan, itu bisa, tapi ditulis di bukti duku ini, misalkan bukti duku ada pada link apa misalkan, atau misalkan bukti duku ada nah itu bisa. Di sini linknya jika perlu nanti disantumkan di sini, linknya jika diperlukan dimasukkan di sini, sudah ada yang terbaru. Kemudian kita klik simpan. Nanti sudah diisi, kemudian nanti diisi yang selanjutnya, baru kita klik selesai. Selain mengisi kinerja, kita juga nanti akan melakukan penilaian perilaku terhadap rekan yang telah ditentukan oleh pimpinan kita. Nah, ini di sini misalkan telah ditetapkan untuk Bu Elvira misalkan untuk menilai Dr. Amranda dan Bu Erina misalkan dan memberikan penilaian. Nah, itu kita klik penilaian. Kita klik di sini nilai. Nah, kita klik dalam perilaku pegawai yang akan dinilai. Misalkan Bu Elvira akan menilai Bu Erina. Bagaimanakah perilaku Bu Erina dalam berdiskusi pelayanan? Apakah memahami, ramah, atau sering melakukan berbagai tindakan atau seperti apa? Nah, nanti kita pilihannya ada sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Sesuai ekspektasi berarti apa yang perilaku yang dilakukan oleh Bu Erina adalah sesuai dengan yang telah
standar yang telah ditetapkan seperti ini, seperti itu. Misalnya kita klik sesuai, nanti kita bisa menyimpan. Nah, jika sudah disimpan, ya akan bisa dirubah kembali, seperti itu. Nah, ini sebelum menyimpannya harus diisi dulu semuanya, baru nanti bisa disimpan. Jika belum ada yang belum terisi, maka dia tidak akan bisa disimpan. Seperti itu. Oke, itu untuk penilaian perilaku. Nah, kemudian untuk kepala unit kerja, nanti akan ada menu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini hanya ada di akunnya kepala unit sebagai pemberi pertimbangan. Nah, kita klik pertimbangan penilaian. Kemudian kita pilih tahun 2023, periodenya triwulan 1, dan kita tampilkan. Nah, di sini adalah nanti yang akan muncul adalah pegawai-pegawai yang memang pemberi pertimbangannya adalah menunjuk pimpinan kepala unitnya. Jadi misalnya kalau pegawai di rawat jalan, maka nanti akan ada daftar nama pegawai di rawat jalan secara keseluruhan. Nah, kemudian nanti kita klik di sini, kita ubah. Nah, ini nanti pegawai setelah mengisikan itu kita tambah pertimbangan, hasil kinerjanya seperti apa, nanti diisi, kemudian umpan baliknya apa. Umpan balik ini bagaimana kepala unit kerja menanggapi terhadap realisasi yang telah dicapai oleh pegawainya yang bersangkutan. Seperti itu. Apakah misalkan sudah sesuai ekspektasikah? Jika misalkan belum sesuai, bagaimanakah untuk kedepannya? Apakah harus ditingkatkan atau seperti apa? Itu nanti diisi di umpan balik yang diberikan oleh pejabat pertimbangan. Nah, kepala unit kerja sebagai pemberi pertimbangan wajib memberikan pertimbangan penilaian kinerja untuk pegawai yang ada di bawah unit kerjanya, karena pertimbangan dari kepala unit kerja ini nantinya akan menjadi dasar pula oleh direktur terkait untuk memberikan penilaian kinerja, seperti itu. Di luar selain dari wewenang dari penilai kinerja direktur sebagai pejabat penilai kinerja untuk memberikan penilaian tersendiri, seperti itu. Jadi memang untuk kepala unit kerja wajib memberikan pertimbangan penilaian kinerja untuk staf yang ada di bawah unit kerjanya. Untuk setelah pegawai dinilai kinerjanya dievaluasi untuk triwulan 1, nanti akan muncul di hasil evaluasi kinerja pegawai. Ditampilkan. Nah, jika telah selesai dinilai oleh direktur, maka di sini akan muncul nama kita yang meminta persetujuan bahwa kita telah setuju dengan penilaian yang telah diberikan oleh pimpinan. Seperti itu. Karena ini belum ada, maka ini belum bisa muncul. Jadi jika telah dinilai oleh direktur, nanti baru di sini akan muncul link untuk melakukan pencetakan hasil penilaian kerja untuk triwulan 1. Seperti itu. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Enggak, dipersilahkan. Atau kita akan mencoba membahas dari chat yang sudah masuk ya. Di sini ada yang bertanya, kenapa yang tahunan tidak digabungkan secara otomatis per triwulan, karena partisian manual digabung di tahunan lebih baik sekali saja. Nah, sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 bahwa penilaian evaluasi kinerja itu ada periodik dan ada tahunan. Jadi memang dari aplikasinya sendiri memang sudah membuat seperti itu, dan dari Permenpan juga memang sudah dipisahkan ada periodik dan ada tahunannya. Tapi untuk yang tahunan sebetulnya tidak perlu mengisi kembali karena isiannya itu berdasarkan hasil dari yang triwulan 1 sampai triwulan 4. Jadi nanti untuk yang tahunan itu tinggal menunggu penilaian dari pejabat penilai. Jadi memang nanti pejabat penilainya yang akan melihat mereview hasil capaian kinerja dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu.
Cuman memang nanti jadi mencetaknya ada 5, triwulan 1, 2, 3, 4, dan kemudian yang tahunannya seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, apakah KSM yang berasal dari Dikti bisa membuka aplikasi? Untuk kepala KSM yang berasal dari Dikti kebetulan tidak bisa membuka aplikasinya karena aplikasinya hanya untuk pegawai yang Kemkes. Jadi untuk unit kerja KSM yang kepala KSM-nya adalah Dikti, maka pejabat pemberi pertimbangannya langsung ke Direktur Medik, juga sebagai pejabat penilai kinerja. Kalau untuk aplikasinya, masing-masing pegawai kan pasti bisa membuat, jadi masing-masing pegawai akan membuat perencanaan kinerja masing-masing seperti itu. Untuk yang membuat kontrak kinerja 2003 apa perlu diulang? Ya, perlu diulang karena kontrak kinerjanya berubah. Dari yang kontrak kinerja yang sudah dibuat kemarin masih menggunakan yang 23 indikator untuk kontrak kinerja direktur utama. Sedangkan yang saat ini adalah 43 indikator. Jadi harus dibuat ulang. Untuk rekamannya nanti akan kita share link untuk materi sosialisasi ini. Minta disimulasikan hingga staf, enggak, nanti sebentar ya, kita jawab dulu pertanyaannya. Nah, untuk apabila pada saat pejabat penilai kinerja nama Dr. Zulfayanti tidak muncul, itu bisa memilih, karena Dr. Zulfayanti itu menjabat sebagai koordinator bidang pelayanan medik dan juga sebagai PLT Direktur Medik, maka jika memang namanya tidak muncul, bisa diketik manual. Contohnya seperti ini. Kita pilih SKP. Ini contoh cepatnya saja ya. Misalnya pemberi pertimbangannya, di pemberi pertimbangan kita klik terlebih dahulu Dr. Zulfa. Nanti kita kopikan di pejabat nilai kinerjanya. Misalkan seperti itu. Supaya tidak ada kesalahan penulisan. Ini lebih mengurangi resiko kesalahan penulisan. Rumah sakit umumnya juga dikopikan sudah, kemudian jabatannya kita ketik manual. Nanti yang di sininya kita rubah kembali, misalkan pejabat pertimbangannya siapa gitu. Misalkan contoh aja Dr. Cahaya Jati misal, atau Pak Fahmi misalkan, nanti ininya ke Dr. Zulfa misalkan seperti itu. Ini contoh saja. Nah, seperti itu untuk mempermudah pembuatannya. Tapi jika misalkan ingin diketik manual pun bisa, silahkan. Jika kepala stafnya UNPAD, pemberi pertimbangannya tadi sudah disebutkan, jika kepala stafnya UNPAD, pemberi pertimbangannya adalah direktur terkait. Jika tidak ada perubahan kinerja, apakah sudah yakin tidak ada perubahan kinerja? Sebaiknya sih dibuat ulang untuk, walaupun misalkan ada yang sama, karena kita dikhawatirkan, karena yang direktur utamanya juga yang sebelumnya sudah dihapus, takutnya nanti ada masalah di linknya, misalkan tidak nge-link dengan kontrak kinerja di pimpinannya seperti itu, karena perbedaan di sistemnya misalkan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya tetap dibuat ulang. Nah, di sini ada yang bertanya nih dari Amelia Genevianti.
jika target SKP tahunan tertulis persentase pelaksanaan 100%, maka realisasi triwulan 1 pencapaian dibagi 4 25% atau seperti apa? Itu tergantung dari rencana hasil kinerjanya. Apakah rencana hasil kinerjanya itu memang bisa dibagi-bagi seperti itu? Kan seperti contoh misalkan WTRJ 80%, 85% misalkan. Itu tidak mungkin dibagi 4 karena misalkan seharusnya minimal per triwulan juga seharusnya tetap sudah 85% kan seperti itu. Jadi itu tergantung dari rencana hasil kerja yang telah dibuat seperti itu. Nah, cuman kalaupun misalkan belum tercapai 100% misalkan untuk triwulan, misalkan tadi contohnya kita ambil contohnya yang WTRJ misalkan di triwulan 1 ini belum mencapai 85%, masih 75% karena apa? Nah, itu bisa nggak apa? Kalau ditulisnya capaian WTRJ masih mencapai 75% dikarenakan apa, itu boleh di kendalanya pun bisa dituliskan gitu, seperti itu. Kalau untuk jumlah minimal rencana kinerja pimpinan dan turun ke stafnya itu tergantung dari kepala unitnya masing-masing, jadi tidak ada batasannya. Pasti batasannya minimal 1 karena tidak mungkin seorang pegawai tidak memiliki kontrak kinerja seperti itu. Iya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau untuk yang kontrak kinerja staf itu sebetulnya sama saja, untuk langkah-langkahnya tidak ada perbedaan, hanya saja memang nanti menu-menunya saja yang berbeda. Kita ambil contoh, kalau misalnya dicontohkan, kita contohkan saja coba yang saya sendiri. Saya juga ini lupa passwordnya ya. Kalau kita lupa password, kita klik lupa password. SKP di sini tahun 2023 kita tampilkan. Nah, ini sudah selesai. Ini kita hapus dulu terlebih dahulu. Kita klik hapus. Kemudian kita klik buat SKP. Ini tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, tanggal penetapannya. Kan kalau misalkan ini kan tanggal 5 itu baru yang direktur, misalkan kita buat di tanggal 9. Itu nggak apa-apa. Karena maksimal di 2 minggu. Maksimal itu minggu kedua bulan Januari. Nah, pemberi pertimbangannya karena saya ada di bawah unit yang ada itu adalah kepala unit. Misalkan di sini karena kebetulan saya ada di bawah Pak Budi Rahadian, maka saya pilih Pak Budi Rahadian sebagai pemberi pertimbangannya. Pejabat penilai kinerjanya adalah direktur terkait, maka ini adalah direktur SDM. Atasannya ini kita pilih
ya, sebagai PLT Direktur Utama. Di sini kita pastikan lagi tanggalnya, ini tahunnya tahun 2023, kita cek kembali, jika telah sesuai, baru kita klik lanjutkan. Ini tambah hasil kinerjanya. Sampai dalam unit kerja. Oh, yang Pak Budi tadi sudah ditarik ya. Misalkan di sini hasil tadi ke Pak Budi, ini saya pilih ke sini, misalkan ini. Ini seperti tadi dilanjutkan. Ini hanya contoh saja. Kemudian di sini kan ada ekspektasinya, ini kita bisa hapus saja, kosongkan itu kita bisa jika tidak ada ekspektasi khusus. Kemudian ini harus diisi. Ini selesai. Ya. Kemudian saya di sini akan mengisi hasil kinerja. Nanti kita pilih tahun 2023 triwulan 1, tampilkan input realisasi. Nah, seperti itu. Ini untuk penilaian perilakunya pun sama. Kita hanya memberikan penilaian untuk yang memang sudah ditunjuk. Jika di pegawai tidak muncul namanya, berarti memang pegawai tersebut tidak ditunjuk oleh pemberi kepala unitnya untuk menilai rekan sejawatnya, seperti itu. Mungkin sekian. Saya coba cek chatnya lagi. Di sini ada yang bertanya. Apakah kita bisa lihat kontrak kinerja kepala unit telah ditandatangani karena kan belum dapat yang draft? Maka itu mungkin nanti bisa ke kepala unitnya, karena kebetulan untuk yang di bawah direktorat medik sebagian besar itu masih direktur mediknya akan mereview kembali, jadi kemungkinan nanti akan ada perubahan. Jadi nanti jika memang telah selesai bisa nanti bisa minta ke kepala unitnya, bisa, karena nanti
apabila unit-unit yang mengajukan perubahan kontrak kinerja kan harus melakukan dialog kinerja dulu dengan direktur terkaitnya. Nanti setelah ditandatangani antara direktur terkait dengan kepala unitnya, maka berkas setelah ditandatangani nanti dikirimkan ke bagian PE dan juga ditembuskan ke bagian SDM seperti itu. Untuk bagian ini ada untuk bagian lampiran, dukungan sumber daya dan konsekuensi bagian proses evaluasinya dari siapakah yang menindaklanjuti, misalkan target tercapai siapa yang berwenang untuk mengaksesi dan menindaklanjutinya, misalkan perlu penambahan alat dengan spesifikasi tertentu, antisipasi apabila ada pertanyaan dari staf. Nanti untuk dukungan sumber daya itu nanti yang akan menindaklanjutinya adalah kepala unitnya masing-masing. Karena kan memang ini adalah dialog kinerja, seharusnya ada dialog kinerja antara atasan dengan staf di bawah unit kerjanya seperti itu. Bisa saja misalkan membutuhkan alat yang spesifik misalkan, tapi mungkin akan diusulkan di tahun setelah tercapai, akan diusulkan, nanti akan kita lihat lagi usulannya apakah dia disetujui oleh pimpinan atau tidak seperti itu. Mungkin nanti hanya bisa di follow up terlebih dahulu seperti itu. Untuk tanda tangan elektronik, pembuatan tanda tangan elektroniknya seperti apa, kemudian apakah pegawai sudah memiliki tanda tangan elektronik. Pertanyaan kembali seperti itu, Dok. Mohon maaf, kalau misalkan memang sudah bisa, sebetulnya sih bisa saja untuk tanda tangan elektronik seperti itu, Pak Rahman. Kemudian ini dari Dr. Melati, target kinerja aja ada 10, target kinerja KSM ada 15, dengan 4 target yang bersinggungan atau sama namanya patutnya yang ingin ditanyakan. Jadi untuk kami yang di 2 tempat yang target kinerja utamanya yang mana, tambahannya yang mana. Jadi untuk utamanya Dr. Mel karena sebagai kepala instalasi adalah yang kepala instalasinya. Jadi memang untuk kepala unit yang dokter spesialis karena juga harus mengerjakan tugas-tugas sebagai dokdiknisnya, sebetulnya itu bisa dimasukkan karena kan nanti bisa mendapatkan penugasan dari kepala unit yang lainnya, misalkan dari di bawah kepala KSM-nya seperti apa, itu bisa dimasukkan nanti. Jadi pada saat memilih pemberi tugasnya siapa, bisa memilih yang kepala KSM-nya di luar dari, atau nggak misalnya langsung ke direktur medik, karena kan kepala KSM dan direktur medik itu bahasanya sama kalau nggak salah, tidak jauh berbeda gitu. Jadi nanti dimasukkan di yang utamanya saja, cuma ditambah bukan sebagai tambahan ya Dok ya, karena tambahan itu yang memang tidak ini di luar dari, karena dokter kegiatannya itu memang tetap harus dilakukan seperti itu untuk mendukung dokdiknisnya. Namun untuk target utamanya adalah target yang dari sebagai kepala KSM-nya. Sebagai kepala instalasinya, maaf. Oke, kemudian dari untuk kepala unit ada pejabat penilainya kinerja siapa? Ini dari Bu Susi. Untuk atasan pejabat penilai kinerja itu semuanya adalah PLT Direktur Utama Dr. Yana Ahmad. Jadi untuk kepala unit kerja maupun pegawai, pejabat penilai kinerjanya adalah direktur terkait dan atasannya adalah PLT Direktur Utama Dr. Yana Ahmad.
Punten Pak Ari. Iya, Jadi kalau gitu, misalnya kayak saya di IPS, pemberi pertimbangannya kan direktur teknis, direktur umum, ya, atasan pejabat pejabat penilai di RUT, juga PLT di sama, RUT. direktur enggak Bu. Oh, enggak. Untuk Ibu sebagai, jadi gini, untuk kepala unit kerja, pejabat Mhm. pemberi pertimbangan dan pejabat penilai kinerja itu sama-sama direktur terkait. Oh, Ya, jadi jadi untuk kita Ibu cuma sebagai kepala IPSRS, maka pejabat pemberi pertimbangannya adalah Dr. Kemaruzaman sebagai direktur umum, kemudian pejabat penilai kinerjanya juga Dr. Kemaruzaman sebagai direktur umum, dan atasannya adalah Dr. Yana sebagai PLT direktur utamanya. jadi paling tinggi itu yang terakhir itu adalah dirut ya. Ya, betul. Yang Iya, ke makasih dirjen Pak. hanya direksi saja. Iya, mangga. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Pak Ari, punten, tadi yang untuk tenaga medis itu atasan ininya kan direktur pelayanan ya, PLT direktur pelayanan Yanmed. Oh ya, untuk Tapi dokter Zulfanya saya untuk cari kok nggak ada di kolomnya ya Pak Ari. di mananya, kalau mananya Ibu, Dok? Di Kan pejabat penilai, pejabat ya penilai. diklik bagian kanan pejabat penilainya, di situ cuma ada 4 nama ya. Nama dokter Zulfanya kok nggak ada ya? Ya, kebetulan kan Dr. Zulfa sebagai PLT, Dok, jadi bisa diklik manual. Tadi sudah saya contohkan, jika misalkan kita takut salah untuk mengklik manual, di pejabat pemberi pertimbangan, itu kita bisa cari dulu, pertama kita cari dulu pejabat pertimbangannya sebagai Dr. Zulfa, kemudian kita kopikan di bawahnya, di pejabat penilai. Oh, copy. Oh iya, copy ya. Iya, baik. Iya, di copy, ya, gitu. Oh, iya, Jadi baik, bisa, makasih. ataupun misalkan bisa diketik manual pun bisa. Cuman bisa. takut salah, kalau daripada salah, misalnya takut salah, kita bisa aja pejabat pertimbangannya harusnya misalkan ke kepala KSM. Kita ganti dulu nih, isi dulu yang pejabat penilainya. Kita isi dulu misalkan ke Dr. Zulfa, cari Dr. Zulfanya muncul, kita kopikan ke bawah, jabatannya diganti. Saya contohkan ya, Dok ya. Iya. Saya contohkan lagi. Sebentar, saya share screen lagi. Di sini, ini saya contoh. Sudah kelihatan Dok ininya? Ya, kelihatan Di share screen-nya. Iya. Nah, ini kita contoh diedit. Nah, di sininya itu kita cari dulu misalkan Dr. Zulfa, Dok. Oh iya. Ya, Zulfa. Nah, ini kan sudah ada. Nah, baru nanti kita kopikan ke bagian pejabat penilai kinerjanya. Oh, gitu ya. Copy NIP-nya, jabatan pangkatnya. Nanti kita hanya mengetik manual yang jabatannya, karena jabatannya sebagai PLT Direktur Medik. Nah, baru nanti yang pejabat pertimbangannya kita kembalikan lagi, misalkan ke kepala KSM-nya, misalkan seperti itu. Kita cari lagi untuk di sininya sebagai kepala KSM-nya. Misalkan kepala KSM Dr. Cahyajati, misalkan seperti itu, Dok. Nah, jadi nanti data yang Dr. Zulfanya tidak akan salah. Baik, terima kasih. Pak Ari, satu lagi ya. Ya. Maaf kalau saya kurang mudeng ya gini. Ini kan yang harus paling terakhir tanggal 10 April ini tuh evaluasi kinerja yang triwulan pertama ya, bukan rencana kerja kan? Ya, betul. Oh ya. Bukan evaluasi. Jadi yang sampai tanggal 10 ini harus sudah selesai di direkturnya. Gitu. Jadi kalau bisa sih sebelum tanggal 10 itu sudah selesai nih di pegawai mengisi, karena misalkan kasih spare lah sampai tanggal 5 April itu sudah selesai, atau enggak kalau bisa lebih bagus akhir bulan ini setelah selesai di pegawai, maka nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya giliran untuk direktur memberikan penilaian seperti itu. Ya, tapi kan karena ada perubahan untuk yang direktorat medik, mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan direktur mediknya kapan rencana untuk
eh, dialog kinerjanya untuk kontrak kinerja, perbaikan kontrak kinerja yang terbaru seperti itu, Dok. Maaf, kalau yang untuk rencana kerja tahunan 2023 Mak, kita udah isi ya kemarin, Dok, 1 tahun kemarin ya Pak Ari ya? Ya, cuman itu tuh masih menggunakan yang tahun 2022 Oh iya. targetnya, Dok. Target dan Iya, iya. kontrak kerja masih tahun yang 2022, maka 2023 ini harus dibuat ulang, Dok, Oh iya. sesuai dengan kontrak kinerja yang terbaru. Tapi kalau rencana kerja Mak kita buatnya tahunan bukan per triwulan ya, gitu ya Pak Ari? Betul, betul. Untuk rencana kinerja kita buatnya tahunan. Oh iya, baik. Ya, terima kasih. Pak Ari, punten nanya lagi boleh? Mangga boleh, Ibu. Ini saya praktek nih barusan nih. Terus apa namanya? Coba untuk itu Yang kan itu belum, Bu, untuk direkturnya mungkin sedang proses untuk enggak, direktorat udah. umum. Saya udah bisa munculin. Gini, pas apa namanya kan tadi tanggal pembuatan itu kan saya ngikut tadi ya tanggal 5 Januari. Begitu apa namanya dimasukkan ke dalam SKP, di situ tuh ada Pak dalam kurung tuh tanggal hari ini gitu. Kira-kira itu masalah nggak ya? Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Nggak Karena kan apa-apa. ketahuan kita bohong gitu. Pasti bukan tanggal penetapannya. Di tanggal ininya ya, Bu, ya. Di tanggal apa namanya, tanggal kontrak kinerjanya munculnya di uraian tugasnya ada tanggal hari ini ya. Pada saat kita mengisi uraian tugasnya. Iya. Ya. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa. Tidak apa-apa. Tetap tanggal penetapannya tetap harus di awal tahun itu. Ya, Iya. terima kasih ya. Ya. Pak Ari, cintanya Pak Ari. Iya, Dok, mangga. Punten, kalau kemarin kontrak kinerja unit itu kan masih ada beberapa revisi dan belum disampaikan lagi ke KSM. Gimana tahunya udah diperbaiki ya? Iya, Dok. Kalau nggak salah kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Direktur Medik. Infonya Direktur Medik akan melakukan pertemuan kembali, Dok, untuk pembahasan kontrak kinerja dengan unit-unit di bawah Direktorat Medik. Karena memang kemarin juga Direktur Medik ada beberapa yang ingin direview ulang dan ingin diperbaiki seperti itu, Dok. Ya berarti kita nunggu pertemuan dulu dengan Direktur Medik ya? Mangga bisa dikoordinasikan dengan langsung ke Direktur Mediknya, misalkan akan menjadwalkannya kapan, karena kami juga tetap berkoordinasi, Dok. Mungkin nanti kalau misalkan kami ada info akan kami umumkan juga untuk ke unit-unit di bawah Direktorat Medik, tapi untuk jika ingin cepatnya juga bisa dokter langsung melalui sekretarisnya, Dok, kapan akan waktunya untuk Direktur Medik bisa membicarakan kontrak kinerja unitnya. Ya saya kira kalau seluruhnya paling kalau ada perbaikan kan harus koordinasi semua ya. Iya, betul. Kalau satu-satu nanti nggak keburu waktunya kali ya. Ya, betul, Dok. Kemarin juga sudah akan dijadwalkan. Mungkin nanti akan, kalau misalkan memang sudah ada jadwal fix yang hari apa, akan kita informasikan segera. Jadi kan instruksi dari Pak Dirut bahwa akan kita dijadwalkan untuk dialog kinerja ulang untuk yang Direktorat Medik seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama. Pak Ari, punten. Ya, Dok. Itu yang dikatakan Dr. Ali, memang kita waktu itu kan cascading dari sasaran kinerjanya kan memang belum selesai waktu di Hotel Papandayan itu. Iya. Kan ya. Itu memang betul kan? Ya, betul, Dok. Ya, betul. Jadi, ada sedikit perubahan. Nanti akan kita ini, Dok, saya akan minta jadwal, saya akan coba koordinasi dengan Direktur Medik terkait untuk untuk jadwal untuk revisi ulang, Dok. Iya. Untuk pembahasan kembalinya. Nanti akan kita informasikan, Dok. Karena nanti kan seluruh anggota KSM kan turunannya dari situ juga kan. Tadi benar nggak, saya nggak salah kayak begitu ya? Ya, betul, Dok. Betul, Dok. Nanti betul, turunannya ya, dari kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direktur terkaitnya, Dok. Jadi dengan kata lain, kalau itu belum diperbaiki, kita juga seluruh staf di KSM juga belum bisa dibenerin dong ya. Kalau belum bisa dikerjakan, maaf.
Begitu ya? Iya, ya betul dok. Ya. Kalau begitu berarti tanggal 10 April itu rasional nggak ya kira-kira kalau sekarang belum jalan Pak Ari? Punten. Ya, itu soalnya yang menetapkan tanggalnya kan udah dari sana dok, sampai tanggal dari KMKS-nya tanggal 15, tapi Bapak minta agak maju sedikit untuk jaga-jaga, dan nanti akan kita coba kondisikan dulu dok untuk waktunya, tapi kita juga akan mengejar untuk perbaikan kontrak kinerja ini dok. Mohon, atau kalau gitu kontrak kinerjanya aja dipercepat mungkin ya Pak Ari ya, betul ya? Iya, baik dok, enggak, nuhun. Ya, sama-sama dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Maman, bagaimana memilih sasaran kinerja yang diturunkan ke masing-masing pegawai di tiap KSM, juga ada divisi berbeda-beda yang sasaran kinerjanya berbeda-beda. Nah, memang sebetulnya untuk ini, yaitulah tadi dialog kinerja antara pimpinan dengan staf di bawah unitnya dok, untuk menetapkan target-target kinerja mana yang memang akan dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Kan misalkan dari beberapa target yang diturunkan dari direktur ke kepala unit, itu ada beberapa, tidak seluruhnya pegawai, karena tadi misalkan di KSM tersebut ada divisi yang berbeda-beda, tidak semua divisi mengerjakan target yang sama. Misalkan divisi A hanya 3 poin, divisi B misalkan hanya 1 poin, 4 poin. Nah, itu bisa dibuat seperti itu juga. Staf tidak akan bisa membuat kontrak kinerja kalau kepala unit belum, betul. Jadi yang harus pertama kali adalah kepala unitnya dulu, karena staf akan mengcascade kontrak kinerja dari kepala unitnya. Jadi capaian dari kepala unitnya itu memang juga capaian dari staf yang ada di bawah unit tersebut. Enggak, apakah ada lagi? Pak Betul, mengerti nanya. Ya, halo. Ya, dok. Ya, Pak. Ada kedengarannya. Itu tadi ada beberapa pertanyaan juga. Kalau yang KKSM-nya dari Dikti berarti tidak bisa membuka atau bisa membuka atau bagaimana? Ya, untuk kepala KSM dari Dikti itu tidak bisa membukanya dok. Jadi memang, tapi kontrak kinerjanya tetap dibuat dengan direktur terkait, karena nanti kontrak kinerja itu yang akan dijadikan dasar sebagai kepala unit staf di unit KSM tersebut untuk membuat kontrak kinerjanya, seperti itu dok. Kemudian itunya juga seperti pemberi kerja dan penilaiannya seperti kemarin-kemarin ya, langsung direktur, artinya kan ya, tidak ada langsung direktur terkait, betul. Ya, tidak ada KKSM-nya. Ya, mungkin nanti untuk kepala KSM yang Dikti mungkin akan memberikan pertimbangan secara kalau nggak salah yang sebelumnya kan diminta untuk ada manualnya dok ya. Untuk yang kepala KSM tetap memberikan pertimbangan penilaian terhadap kinerja pegawai yang ada di KSM tersebut. Nah, artinya karena kami tidak bisa membuka, jadi berarti kan harus ada momen gitu, misalkan saya ketemu siapa, kalau memang saya harus ada gitu kan. Nah, apakah itu difasilitasi seperti itu? Maksudnya ketemu dengan staf di KSM-nya gitu dok, atau bagaimana dok? Bukan. Kan tadi berarti kan yang membuka bukan saya kan. Yang membuka entah siapa, tapi saya membuat tertulisnya begitu. Oh enggak dok, jadi gini, untuk dokter kan memang dokter dari Unpad tetap membuat kontrak kinerja unit yang nanti akan bertemu dengan direktur medik. Nah, itu tetap dibuatkan. Nah, nanti kontrak kinerja itu sebagai dasar staf di KSM untuk membuat kontrak kinerja melalui aplikasi kinerja. Jadi nanti staf aja masing-masing berarti gitu ya? Betul, nanti staf masing-masing pada saat setelah mengisi realisasi kinerjanya melaporkan ke dokter untuk minta ACC dokter dulu, rekomendasi dari dokter seperti apa, misalkan dengan isian yang telah mereka
kerjakan. Misalkan saya mengisi bahwa jumlah pasien saya itu 100 selama triwulan 1 ini, padahal misalkan oh ini enggak 100 kok, cuma sekian. Nah, misalkan perilakunya, dokter bisa memberikan pertimbangan perilakunya seperti itu, Dok. Paling untuk ini paling dibuat di Excel terlebih dahulu seperti itu. Oh, jadi harus bikin lagi gitu. Nah, nanti baru itu dikirimkan ke direktur gitu. Betul, nanti dikirimkan ke direktur melalui sekretarisnya nanti untuk diinputkan penilaian, untuk menginput penilaiannya. Karena kalau hasil kinerjanya sudah dari pegawainya, hasil pertimbangan dari dokter sebagai kepala KSM nanti diberikan kepada direktur medik untuk sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian kinerja staf di KSM THT. Seperti itu. Nah, tapi puntennya soalnya pilih lepatik. Nah, tapi yang saya melihat yang kinerja stafnya itu, karena kan saya nggak bisa membuka, itu gimana caranya? Nanti staf pegawainya yang harus lapor ke dokter, Dok. Oh, gitu. Oh. Iya. Jadi nanti staf di KSM-nya yang lapor ke dokter, ini hasil rencana kinerja saya, ini minta pertimbangan penilaian sama baik pertimbangan rencana kinerja maupun pertimbangan penilaian perilakunya, seperti itu. Nanti baru yang setelah itu baru diberi dari dokter, misalkan sama dokter diminta atau misalkan oleh dokter dikumpulkan, atau oleh dokter langsung dikirimkan pertimbangan dokter terhadap kinerja pegawai di KSM seperti apa, diberikan ke direktur medik, seperti itu. Oh, ya. Terima kasih, hatur nuhun, Pak. Ya, sama-sama. Ya, untuk Dokter Melati, untuk target KSM-nya memang sesuai yang dengan dikerjakan oleh dokter di KSM, seperti itu. Sudah ada apa lagi? Pak Ari, izin bertanya boleh? Ya, Dok, mangga. Ya, Pak Ari, yang pertama saya mau menanyakan tadi mengenai rencana kerja tambahan yang tadi Pak Ari terangkan boleh ditambahkan ya. Nah, kalau rencana kerja itu misalnya tidak berkaitan dengan bidang maksudnya ke atasnya itu direktoratnya itu berbeda, apakah bisa? Contoh, sebagai kepala instalasi, saya misalnya merencanakan ada tambahan, misalnya menata atau memperbaiki ruangan kecil-kecilan gitulah ya, yang bukan dari rumah sakit. Nah, itu apakah bisa atau tidak misalnya? Karena itu kan bukan langsung cantolannya, bukan direktur medik ya. Itu. Iya, bisa, Dok. Jadi nanti pada saat dokter memilih pemberi tugasnya, dokter pilih direktur terkaitnya. Misalkan dokter dapat tugasnya dari direktur umum, misalkan terkait sarana prasarana, misalkan seperti itu bisa dicantumkan. Dokter pilih saja nanti direkturnya direktur umum. Oh gitu, oke. Iya. Jadi memang bisa untuk misalkan ada beberapa tugas, misalkan ya tadi yang saya contohkan, misalkan dapat SK sebagai tim penyusun tarif rumah sakit, misalkan itu tugasnya dari direktur keuangan, misalkan seperti itu bisa nanti dikaitkannya dengan direktur keuangan, seperti itu, Dok. Oke, baik ya. Kemudian yang kedua, mohon bisa diberikan kepada kami timeline-nya lagi, bukan deadline ya, tapi mungkin kalau ada timeline-nya menuju tanggal 10 ini supaya kita jelas. Itu saja mungkin Pak Ari, terima kasih. Ya. Karena begini, Dok, memang dari Kemkesnya juga yang ada adalah deadline-nya. Jadi memang diminta kalau dari Kemkesnya tanggal 15 itu terakhir selesai evaluasi, berarti itu evaluasi
yang secara total sampai sudah dinilai oleh direktur terkaitnya. Seperti itu. Makanya apalagi untuk direktur medik kan memang agak banyak ya. Jadi memang untuk unit-unit yang memang telah bisa menyelesaikan dari awal ini seperti instalasi telah selesai, misalkan kontrak kinerja dengan direktur mediknya ya bisa langsung segera dibuat gitu. Seperti itu, Dok. Soalnya dan kalau misalkan gini, Dok. Maksud saya gini, kalau apa yang misalkan bisa saya setelah kerjakan selesai gitu. Mungkin kalau memastikan dulu kontrak kinerjanya apakah memang tidak akan ada perubahan kembali dari yang telah ditandatangani. Kemudian jika memang sudah tidak akan berubah, mungkin nanti baru coba untuk membuat kontrak kinerja yang kepala unitnya terlebih dahulu. Setelah kepala unit selesai, baru nanti baru staf bisa membuat kontrak kinerja berdasarkan kontrak kinerja dari kepala unitnya. Ya. Jadi nggak nunggu dari direktur ya, ini ya? Apanya, Dok? Nggak usah nunggu lagi dari direktur sudah memasukkan tadi atau apa, nggak usah ya? Untuk yang direktur medik baru akan hari ini kita ganti, Dok. Jadi kemungkinan besar baru bisa nanti sore untuk direktur mediknya. Baik. Ya. Siap, Pak. Itu, Dok. Ya, makasih. Ini yang Dokter Maman tadi sudah bagaimana menyelesaikan kinerja dari di TPSM juga ada divisi berbeda-beda. Nanti kan itu tergantung dari dialog kinerja, Dok, untuk kinerja yang akan diturunkan ke pegawainya. Jadi misalkan di KSM itu ada kontrak kinerjanya ada 10 indikator. Misalkan Dokter A di divisi A itu misalkan hanya terkait dengan target hanya 2 indikator, itu bisa saja diisi hanya 2. Misalkan ada divisi Dokter B di divisi C misalkan hanya terkait dengan 3 indikatornya, itu bisa. Yang pasti seharusnya indikator tersebut pasti ada pegawai yang mengerjakan rencana kinerja tersebut, seperti itu. Baik, apakah ada lagi? Ya, jika tidak ada pertanyaan kembali, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Elvira. Terima kasih Pak Ari, Bapak, Ibu semuanya. Alhamdulillah terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti sosialisasi ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menambah menambah pemahaman terkait dengan SKP, dan mudah-mudahan menjadi semangat baru bagi kita untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eliana, timeline-nya bukan deadline-nya ya Dr. Eliana. Mohon maaf, kami juga sama diberikan deadline yang luar biasa. Jadi insya Allah kita bisa mengerjakannya mulai dari hari ini. Mungkin kami akan berkoordinasi dengan Direktur Medik karena di bawah Direktur Medik yang masih ada beberapa perbaikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan yang kami sampaikan hari ini, tapi kami tidak menutup kesempatan, tidak menutup komunikasi bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau mohon bantuan dari kami siap untuk membantu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Halo Bu. Ya,